Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Finale Tikasari. Saya mahasiswa Magister Manajemen Logistik UPI dan ini adalah hasil asesmen tengah semester mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Soalan yang pertama, jelaskan prosedur ekspor salah satu jenis produk furnitur. Di sini adalah pengujinya yaitu rangka tempat tidur kayu atau basket. Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia yang menghasilkan berbagai bahan baku kayu berkualitas tinggi dan megah seperti jati, meranti, mahoni, dan lainnya. Selain itu, pengrajin Indonesia memiliki keahlian dan ketelitian yang tinggi dalam membuat furnitur. Dan furnitur di Indonesia mampu beradaptasi terhadap tren desain internasional dan banyak produsen Indonesia fleksibel dalam menerima pesanan custom. Oleh karena itu, banyak konsumen di negara lain secara aktif mengimpor furnitur kayu, salah satunya adalah rangka tempat tidur dari kayu. Dan ini adalah prosedur ekspor rangka tempat tidur kayu yang pertama, yaitu proses penjualan yang terlihat seperti gambar berikut ini. Yang pertama adalah prosedur ekspor promosi. Dalam proses ekspor dalam furnitur, khususnya rangka tempat tidur kayu, eksportir melakukan promosi produk ke pasar internasional. Kegiatan promosi ini untuk memperkenalkan perusahaan dan produk yang ditawarkan serta bertujuan untuk meningkatkan minat pembeli potensial dan menarik mereka untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk media promosinya biasanya melalui email, brosur, majalah, dan pameran. Selanjutnya, prosedur ekspor inquiry. Setelah menerima surat perkenalan dari calon eksportir, apabila tertarik, maka calon importir akan membalas dengan surat permintaan informasi atau inquiry letter. Lembar penawaran ini berisi informasi sesuai permintaan importir mengenai deskripsi barang, kualitas, harga, waktu pengiriman, serta biasanya mencantumkan ketentuan pembayaran dan pengiriman sampel atau brosur. Selanjutnya, overseas. Setelah mendapatkan respon dari calon importir, berupa inquiry letter, eksportir membuat surat penawaran harga berupa penawaran harga yang berisi penjelasan jumlah dan spesifikasi barang, harga, dan metode pembayaran. Harga yang dicantumkan minimal harga FOB atau sesuai dengan jenis incoterm yang diminta oleh calon importir. Selanjutnya, autoship. Setelah mendapatkan penawaran dari eksportir dan mempelajarinya, jika disetujui, importir akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk lembar pesanan atau purchase order kepada eksportir. Selanjutnya, sales kontrak berdasarkan data dari lembar pesanan, eksportir kemudian akan menyiapkan kontrak penjualan yang dilengkapi dengan uraian klausul force majeure dan klausul inspeksi. Kontrak penjualan ini ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan dalam 2 rangkap kepada importir, dengan komponen utama dalam sales kontrak seperti berikut ini. Selanjutnya, sales confirmation. Kontrak penjualan akan dipelajari oleh importir. Jika importir setuju, importir akan menandatangani kontrak penjualan dan kemudian mengembalikannya kepada eksportir sebagai konfirmasi penjualan. Sementara itu, salinan lain dan kontrak penjualan ini akan disimpan oleh importir. Selanjutnya, proses pembukaan letter of credit atau LC. Setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir membuka LC melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan LC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk memberitahukan diterimanya LC tersebut kepada eksportir. Dengan diterimanya LC tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir sesuai dengan persyaratan yang dicantum dalam kontrak dagang dan LC. Selanjutnya, proses pengiriman kargo. Setelah menerima LC, eksportir akan mempersiapkan dan mengirimkan barang, mempersiapkan produk dan dokumen legalitas kayu seperti SPLK dan dokumen ilegal, serta pengurusan dokumen ekspor seperti invoice, packaging list, dan dokumen lainnya. Setelah semua produk siap dan dikemas, dapat dilakukan pemuatan ke dalam kontainer atau kirim ke gudang freight forwarder, lalu mengirim ke pelabuhan muat. Agen freight forwarder atau PPCK akan mengurus proses kepabeanan di pelabuhan muat berdasarkan dokumen PIT yang telah diajukan. Nilai NEP sudah tadi barang diizinkan untuk dimuat ke kapal. Proses selanjutnya yaitu proses negosiasi dokumen pengiriman. Setelah barang dikapalkan dan bill of lading asli diterima dari perusahaan pelayaran, eksportir mengirimkan set dokumen ekspor, invoice, packaging list, dan dokumen lainnya kepada pembeli, baik secara langsung atau melalui bank jika pembayaran menggunakan LC. Eksportir menerima pembayaran dari pembeli sesuai dengan syarat pembayaran yang disepakati dalam kontrak. Dan yang nomor 2, berdasarkan soal nomor 1, jelaskan dari barang ekspor tersebut cost tarif HS dan sebutkan salah satu negara tujuan ekspornya. Untuk produk furniture rangka tempat tidur kayu atau fixstick atau baru barang ekspor secara umum masuk dalam barang manufaktur atau produk industri olahan, atau lebih spesifik masuk ke dalam furniture kayu untuk tempat tidur. Rangka tempat tidur terutama yang terbuat dari kayu biasanya diklasifikasikan ke dalam bab 94 atau lebih
Spesifik kode yaitu 90350 furniture kayu jenis yang digunakan di tempat tidur. Dan berikut adalah hasil penelusuran HS Code 9403500 dari INSW. Negara tujuan eksportir angka tempat tidur kayu berdasarkan negara tujuan eksportir. Amerika Serikat merupakan negara tujuan utama ekspor di tahun 2020. Amerika Serikat menjadi negara dengan kenaikan pangsa pasar tertinggi dengan penambahan pangsa sebesar 13,2% selama 2011 hingga 2020 sesuai dengan grafik di kanan. Saat ini, para penyaji produk furniture kayu Indonesia lebih mengarah ke desain yang ditujukan untuk negara Western countries, yaitu negara di kawasan Amerika, Eropa, dan Australia. Soal nomor 3, jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal seharusnya, pihak mana yang harus bertanggung jawab bagaimana solusi yang Anda berikan? Secara umum, ketika ada masalah dengan jadwal pengiriman barang melalui laut, seperti kapal terlambat datang 2 hari, pihak pertama yang akan dipertanyakan dan diminta pertanggungjawaban oleh pengirim atau penerima adalah pihak pengangkut shipping atau agennya atau freight forwarder yang mereka gunakan. Meskipun penyebab keterlambatan bisa beragam, dari cuaca buruk, kondisi pelabuhan, dan masalah dokumen, pihak pengangkut atau freight forwarder adalah pihak yang memiliki kendali langsung atau informasi paling akurat tentang pergerakan kargo di laut. Solusi jika kapal terlambat datang 2 hari. Yang pertama, segera hubungi pengangkut atau forwarder untuk menginformasikan kepada importir mengenai pemberitahu keterlambatan, penjelasan resmi mengenai penyebab keterlambatan, memberikan perkiraan jadwal kedatangan yang baru atau ITA, dan mengelola dampak keterlambatan tersebut. Selanjutnya, pengurusan dokumen terkait pengiriman, misalkan di uploading, diperbarui dengan tanggal keberangkatan dan perkiraan kedatangan yang baru jika diperlukan. Mitigasi dampak dengan mengevaluasi kerugian operasional dan finansial, serta bernegosiasi untuk menyesuaikan biaya tambahan seperti demurrage atau detention dengan pengangkut, dan periksa kemungkinan klaim asuransi kargo. Gunakan insiden ini untuk mengevaluasi kinerja penyedia jasa logistik. Dokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk rencana pengiriman di masa mendatang, termasuk mempertimbangkan proses stok dan diversifikasi rute, termasuk untuk mengurangi risiko di masa depan. Nomor 4, PT Sisa Jadi Kaya adalah perusahaan yang mengumpulkan berbagai barang bekas untuk didaur ulang. Dalam rangka uji coba, perusahaan merebut organikan dari sisa aluminium yang kemudian dicetak menjadi pintu kamar mandi. Apabila tersebut diekspor, maka perusahaan dapat menggunakan origin kriteria apa? Menurut analisa saya, yang pertama, bahan baku awal. Sisa aluminium barang bekas adalah bahan baku awal dengan HS code 760200 untuk aluminium waste and scrap. Meskipun asal sisa aluminium ini mungkin tidak dapat dipastikan atau berasal dari berbagai sumber, proses peleburan dan pencetakan di Indonesia merupakan inti dari produksinya. Perusahaan melakukan proses peleburan, pencetakan, dan pembentukan logam aluminium, dan kemudian mencetaknya menjadi pintu kamar mandi. Selanjutnya, perubahan karakter. Proses peleburan dan pencetakan dari scrap menjadi pintu jadi adalah transformasi yang sangat signifikan mengubah sifat dan fungsi bahan baku. Dari sisa aluminium menjadi pintu aluminium jelas terjadi perubahan plus tarif 4 digit, maka ini membuktikan bahwa nilai tambah substansial yang diberikan di Indonesia. Kesimpulannya, dalam PT Sisa Jadi Kaya, kriteria change in tariff classification adalah yang paling mungkin dan kuat untuk diterapkan karena proses peleburan dan pencetakan aluminium menjadi pintu kamar mandi merupakan transformasi substansial dalam nama, karakter, dan kegunaan produk dengan klasifikasi tarif yang berbeda. Dengan memenuhi salah satu transformasi substansial ini, pintu kamar mandi yang dihasilkan PT Sisa Jadi Kaya dapat diklaim sebagai produk asal Indonesia untuk tujuan ekspor, terutama dalam konsep penjajahan perdagangan provinsial yang memerlukan sertifikat asal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.